Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Azhara dengan NIK 35156 Nah, baik, kali ini di sini saya akan menjelaskan serta sedikit pembahasan kajian teori mengenai praktikum PGPPL cara 9. Di sini pembuatan bottom step navigation untuk React Native yang telah diciptakan berbasis web, iOS, atau Android. Bottom step navigation sendiri merupakan pola navigasi fundamental yang mengembangkan aplikasi mobile. Dalam React Native sendiri, khususnya dengan Router Expo, sistem navigasi bottom tab yang berada di bawah bentukannya secara built-in merupakan konsep file base yang merupakan konsep yang menggunakan file based routing, di mana struktur directory menentukan struktur navigasi aplikasinya. Setiap file dalam folder app tabs secara otomatis menjadi tab terpisah. Sistem ini memberikan keuntungan pertama melalui lazy loading. Halaman hanya dimuat ketika pertama kali diakses. Selama kegiatan praktikum yang dilakukan pertama yaitu membuat halaman mahasiswa baru di dalam direktori apps dengan di dalam direktori app tabs nama mahasiswa TSX. Implementasi flatlist untuk menampilkan daftar data dasar kemudian dengan mengcustomasi bottom tab melalui file underscore layout.tsx lalu menambahkan tab screen baru yang mencangkup property option untuk detail dan tab bar icon untuk icon custom. Di sini untuk kodenya saya akan tampilkan di dalam form mahasiswa TSEQ. Di dalam konstan data terdapat titel dan data titel sendiri menjadi judul subjudul dengan di sini titel pertama kelas A, lalu isinya itu uh, berupa data-data dari kelas A ada siapa saja contohnya, lalu ada sub kedua yaitu asisten PGPL dan dosen. Untuk datanya sendiri dan menggunakan style sheet yang dibuat di dalam kontainer dengan background putih dan ada paddingnya. Lalu untuk detailnya sendiri gitu menggunakan header, consist dan colornya. Untuk pengaturan style sendiri kita perlu menambahkan save area provider agar title dapat agar setiap style pada tampilan tab mahasiswa memiliki bagiannya tersendiri. Di sini terdapatnya penambahan font awesome yang menampilkan icon di setiap bagian dari data. Saya akan menampilkannya. Ini untuk tab mahasiswa seperti ini. Ini untuk title dan nama-nama ini bagian dari datanya. Lalu penambahan icon dari font awesome yang telah diimpor ke dalam tab mahasiswa. Untuk selanjutnya, pembuatan halaman child atau anak form input TSX di luar directory tabs, tapi masih di dalam apps. Memanfaatkan stack navigation, lalu diimplementasikannya section list untuk grouping data mahasiswa berdasarkan kelas dengan struktur data yang memiliki properti title dan data array. Baik, di sini saya akan menampilkannya untuk halaman form data tersebut kita dapat menuliskan secara manual dengan nama form input. Ini untuk form inputnya berisikan section list grup data mahasiswa mulai dari nama lengkap, NIM, kelas, serta email BM. Eh, untuk penyusunan code-nya sendiri, itu kita perlu membuat from input TSX dulu di dalam folder apps dan di luar folder tabs. Untuk setiap grup listnya itu berada di dalam constant static input example. Dengan konstannya sendiri, di sini ada untuk text, number, email, serta kelas. Untuk teksnya berada di dalam text input. Untuk teksnya berada text input dengan fungsinya onChain text. OnChain text sama onChain sendiri itu terjadi ketika kita mengklik bagian data atau setiap kabelnya. Lalu ada text input number untuk NIM dengan placeholder NIM atau hint. Lalu ada text input class, placeholdernya kelas, pengaturan touchable opacity-nya untuk style save.
akan coba. Terus ini akan menghilangkan hint-nya. Itu dari fungsi on-chain tadi. Nah, untuk email sendiri dengan tipe email akan memunculkan email yang pernah kita masukkan. Pengaturan style sendiri menggunakan style sheet create yang terbagi atas container, input, button, serta button text. Pengaturan warnanya disesuaikan dengan latar tetap putih dan border pink lembut. Di sini tombol backsnya berfungsi yang langsung mengarahkan ke Explorer, tab Explorer atau tab Home. Selanjutnya, kendala yang dihadapi itu muncul selama implementasi. Pada kendala pertama itu isu icon tidak terrender karena ketidaksesuaian antara icon mapping objek dan pemanggilan di komponen. Kedua, error navigasi saat menggunakan relative path daripada absolute path untuk router push-nya. Ketiga itu section list tidak menampilkan data karena struktur objek data tidak mengikuti format yang diperlukan atau struktur data yang tidak rapi untuk tab di dalam tab mahasiswa. Harusnya menggunakan array of object dengan property title dan data. Lalu kendala yang terakhir itu kendala keempat yang dihadapi itu header title di halaman anak tidak berubah akibat lupa menambahkan stack screen option. Kendala terakhir, styling isu pada section list di mana item tidak terpisah secara visual dengan jelas, sehingga perlunya pemahaman penyusunan code untuk perubahan atau optionalisasi stylist menggunakan style sheet create. Solusi atas kendalanya itu untuk kendala pertama, solusinya kita lakukan konversi penanaman account dengan memastikan penulisan di mappingnya benar atau sama persis dengan yang dipanggil di tab bar icon. Solusi kedua, menggunakan absolute path dengan forward slash seperti slash from input yang mana ketika pencarian di browser dengan nama form input akan menampilkan bagian child native atau form inputnya sendiri agar bekerja di semua level. Untuk solusi ketiga, restruktur data section list menjadi format yang benar dengan grouping berdasarkan kelasnya. Solusi keempat, implementasi stack screen option di setiap halaman child itu butuh perubahan identitas. Sedangkan solusi kelima, tambahkan styling seperti item separator komponen, background color, dan padding untuk meningkatkan reliabilitas. Untuk pengenaan sendiri yang saya sebutkan sebelumnya, dapat menggunakan Constanza style sheet create. Untuk hasil praktikumnya sendiri itu fungsional bottom navigation dengan tab yang memiliki icon dan label yang sesuai. Terus halaman mahasiswa menampilkan data terkelompok untuk menampilkan data yang terkelompok seperti lalu itu penyusunan user interface yang disesuaikan dengan pengembang atau yang disetujui oleh pengajuan pengembangan. Sedangkan untuk halaman form inputnya sendiri diakses melalui FAB button dari halaman Explore. Tapi di sini belum ada router untuk menghubungkan antara FAB button dari Explore menuju form input. Dengan header custom dan form elemen yang fungsional, sistem navigasi yang smooth antara tab-based navigation dan stack-based navigation yang langsung kembali atau dihubungkan ke dalam Explorer, tab Explorer, menunjukkan susunan relationship antara halaman utama dan halaman anak. Uh, Kesimpulan yang didapat dari pengembangan React Native untuk studi bottom tab navigation sendiri itu ada konsep file based routing dalam Explore Router dan implementasi bottom tab navigation, penggunaan teknik customisasi tab bar dengan icon dan label, lalu perbedaan antara tab navigasi dan stack navigation di masing-masingnya, lalu implementasi komponen kompleks seperti section list dengan data terstruktur, dan troubleshooting common issue dalam React Native yang perlu dihadapi dengan pengetahuan yang mendasar menjadi pondasi untuk mengembangkan aplikasi mobile yang memiliki tingkat navigasi kompleks dan lebih user friendly. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah dan kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.